Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi, NIM 1944042008. Saya akan menjelaskan tentang peranan nilai-nilai pribadi konseling dalam praktik bimbingan konseling. Konseling sebagai suatu profesi digambarkan dengan tampilnya seorang konselor yang mampu memberikan ketentraman dan harapan baru bagi klien. Sikap profesional yang paling tidak memunculkan sikap-sikap empati, rasa hormat, penghargaan, kehangatan, kejujuran, dan jaminan kerahasiaan. Integrasi kepribadian konselor tidak cukup hanya dengan penguasaan wawasan, teknik, dan pendekatan konseling. Ada 3 isu sentral yang mendiskusikan tentang kualitas pribadi konselor, yaitu pengetahuan, keterampilan, kepribadian. Kepribadian merupakan titik tumpu dari 2 jenis kemampuan yang lain, misalnya pengetahuan dan keterampilan. Namun demikian, ketiga aspek memiliki keterkaitan bersifat resipsroral, atau dengan kata lain, ketiganya harus ada dan saling mempengaruhi. Yang pertama itu juga mampu pemahaman tentang diri sendiri. Karakteristik yang ditunjukkan adalah menyadari kebutuhannya, menyadari perasaannya, menjadi faktor yang membuat kecemasan dalam konseling, dan cara yang dilakukan untuk mengurangi kecemasan dan menyadari akan kelebihan dan kekurangan diri. Kemudian yang kedua itu kompetensi, upaya mendapatkan kualitas secara fisik, intelektual, emosional, sosial, dan kualitas moral yang harus dimiliki oleh konselor. Kemudian yang ketiga itu keadaan psikologis. Konselor yang baik, konselor yang memiliki kesehatan psikologis yang baik, dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan pengalaman pribadi di luar proses konseling yang tidak memiliki implikasi penting dalam konseling. Kemudian yang keempat itu dapat dipercaya. Konselor dituntut untuk konsisten dalam ucapan atau perbuatannya, memakai ungkapan verbal dan non-verbal untuk menyatakan jaminan kerahasiaan, tidak pernah membuat seorang menyesal telah membuka rahasianya. Kemudian yang kelima itu kejujuran. Konselor bersifat terbuka, otentik, dan penuh keikhlasan. Kemudian yang kelima itu memiliki kekuatan untuk mengayomi klien, kemampuan untuk membuat klien merasa aman dan ditujukan dalam hal, memiliki kebatasan dan beralasan dalam berpikir, dapat mengatakan sesuatu yang sulit, dan membuat keputusan yang tidak populer, fleksibel, dan menjaga jarak dengan klien. Kemudian yang ketujuh itu kehangatan. Kehangatan merupakan komunikasi yang paling sering dilakukan secara non-verbal dengan tujuan untuk mencairkan kebekuan suasana. Kemudian yang ke-8 itu pendengar yang aktif, ditunjukkan dengan sikap dapat berkomunikasi dengan orang di luar kalangannya sendiri. Kemudian yang ke-9 itu kesabaran. Sikap sabar ditunjukkan dengan kemampuan konselor untuk bertoleransi pada keadaan yang ambigu. Kemudian yang ke-10 itu kepekaan, memiliki sensitivitas terhadap reaksinya dirinya menjadi dalam proses konseling, dapat mengajukan pertanyaan yang mengancam klien secara arif dan peka. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.